Aduh, stres banget aku. Banyak ulangan, banyak tugas. Habis ini juga mau KMM. Aduh, pusing. Stres banget aku. Udah kena orang tua, dimarahi terus. Dibilang nilainya jelek lah, keluyuran lah. Aduh, rasanya kok pengen bunuh diri rasanya. Jeff, apa di sini? Aduh, stres Kenapa banget aku, Rin. Kenapa kau? Aduh, gara-gara banyak tugas, banyak ulangan juga. Aduh, stres banget aku, rasanya kepingin bunuh diri aku, Rin. Gara-gara kena orang tua aku itu. Orang tua aku ya marah-marah terus gak jelas. Apa gara-gara nilai apa? Iya, gara-gara nilaiku Nilaimu, jelek. Iya, aduh, Kau stres aja nggak banget belajar. aku. Buka gitu ya, Rin ya. Gimana ya, aku juga pusing, Ren, mau belajar tuh, Ren. Itu capek banget aku. Karena aku setiap hari juga Ada Robert. ya aku harus kerja, harus apa tuh. Wih, ngobrolin apa nih? Ini dia stres gara-gara nilai apa? Nilai ujiannya sama ujian. Kenapa nilai ujianmu? Nilai ujian jelek. Ya nih gitulah, Bet. Nilai ujianku jelek. Coba Terus cerita gimana sih? ya aku dimarahin sama orang tua aku, nilaiku jelek. Terus aku juga stres karena aku dimarahin orang tua aku terus. Orang tua aku tuh tengkar terus. Bingung aku harus ngapain. Sampai aku tuh kepingin bunuh diri gitu rasanya. Gak boleh gitu, Jeff. Bunuh diri itu bahaya loh. Kamu tahu sendiri kan banyak berita-berita yang beredar. Apalagi baru-baru ini kamu tahu kan Yusi yang bunuh diri itu. Hah? Masa nggak tahu? Bunuh diri? Bunuh diri. Kapan? Coba lihat. Ada beritanya, coba lihat di itu HP. Oh Ada iya. beritanya, Jeff. Kok masa nggak tahu yang bunuh diri? Aku nggak pernah tahu. tahu kalau ada kasus karena bunuh diri. Kapan itu? Baca berita makanya. Hanya baca berita, jangan stres aja mikir tugas kau. Ini loh, kasus anak Yusi bunuh diri. Oh wow, baru umur 20 tahun dia. Kenapa itu? Bunuh dirinya kenapa itu, Robert? Rumornya ya, yang saya dengar Baru rumor sih. Baru rumor ya? Rumor. Belum pasti ya, Bro. Belum pasti. Katanya gara-gara ya ini sebenarnya nggak gitu apa ya, nggak gitu sama kayak kau sih. Kalau kau kan stres mau bunuh diri kan gara-gara nilaimu jelek. Nilaimu jelek. Ya, Tapi kalau gimana Bro, saya lupa juga. kalau Yusi ini rumornya sih bunuh diri karena diputusin atau diselingkuhin sih katanya. Oh, Iya. Gitu. karena dia diputusin aja dia sampai bunuh diri. Iya. Wah, Nah, gila banget itu. makanya tuh Makanya itu. kau kalau cuma masalah nilai doang jangan banyak tingkah. Tapi gimana ya, aku stres banget kena orang tua aku nih. Orang tua aku tuh marah-marah, terus aku pulang apa-apa mesti dimarahin terus. Apa namanya hidup, Jeff? Iya, Jeff. Makanya kau harus belajar itu namanya filsafat manusia. Itu penting. Filsafat manusia. Filsafat Iya, manusia. filsafat manusia. Hmm. Contohnya ini dah. Apa ya? Saya pernah baca di buku filsafat tentang manusia dan tubuh. Kalau tubuh itu fisik, sedangkan jiwa itu mental. Jadi misalkan kalau salah satu dari kedua elemen itu terganggu, maka itu akan menyebabkan gangguan pada elemen yang berhubungan itu. Oh, aku baru tahu tuh teori filsafat. Terus Ada. ada lagi nggak? Ada lagi. Apa itu? Ada lagi. Apa ya? Seingatku manusia dan masyarakat. Itu masyarakat tuh menceritakan tentang kita sebagai makhluk sosial itu harusnya kan saling, kita manusia nih kan kita kan tahu kita nggak bisa hidup sendiri. Iya. Kita namanya makhluk sosial itu artinya manusia, orang yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi itu kayak butuh orang lain untuk hidup. Oh. Kalau nggak ada orang lain dia bisa stres. Nah, contohnya kau kan stres tuh gara-gara nilaimu jelek tuh. Nah, nggak ada orang mau ngobrol sama kau nggak ada teman mau ngobrol, jadi teman curhat gitulah, nggak ada toh. Nggak ada. Nah, dikarenakan kau makhluk sosial, kau butuh mengeluarkan unek-unekmu itu ke kita dengan cara kau ngobrol, cerita sama kita. Jangan kau pendam sendiri. Akibatnya kau stres, mau bunuh diri toh. Iya, Gitu. iya. Itu aja sih yang saya tahu ya. Kayaknya masih banyak tapi saya lupa. Masih ada satu lagi Apa sih. itu, Bet? Jadi di filsafat itu ada manusia dan kematian juga. Jadi
manusia dan kematian itu ada dua konteks. Mm-mm. Yang pertama itu beranggapan mati, maka mereka akan mati. Yang kedua itu ada beranggapan mati di kehidupan sekarang, maka akan ada kehidupan selanjutnya. Oh. Gitu. Jadi kamu harus tahu, Jeff, kamu harus menerapkan ilmu filsafat ini sih. Kamu gak boleh asal melakukan yang bukan sewajarnya. Contohnya kayak kamu kan stres karena tugas, ingin bunuh diri, itu nggak boleh. Oh gitu. Aku baru tahu loh Rendro, kok ada buku filsafat manusia. Iya. Kenapa ya aku dari dulu kok nggak baca buku filsafat manusia ya? Ya aku baca koran terus. Tapi aku baru tahu sih dari kalian. Thank you ya guys, udah Ya. kasih tahu Oke. tentang Guys. buku Ya. filsafat manusia. Oke, bentar ya guys. Semangat ya, Jeff. Aduh, enak banget ya nongkrongin ya malam-malam. Loh, Robert. Weh, Rainer, dari mana? Udah lama kita gak ketemu. Udah lama baru ketemu tadi. Oh, baru ketemu. Iya. Oke, Loh, oke. Ini kau beli duluan tuh siapa? Satunya buat teman kita. Oh, si Kan Starboy sekarang, ya? Starboy. Wih, Dia di mana kan sih dia? lagi ada sedih kan sama orang tuanya. Weh, Masalah. guys. Loh, ini Weh. dia. Woi, Panjang Gimana, umur ya. gimana, kamu bro? pengen ke sini. Mana, minum dulu. Thank you loh, thank you banget loh. Oke, aman. Eh guys, Gimana? thank you ya. Karena kalian sudah ngerjain aku teori filsafat tuh, akhirnya aku tahu gimana aku tuh harus ya menghargai tubuhku, dan juga aku juga harus tidak stres karena aku juga harus bisa apa ya, untuk tidak punya pemikiran buruk kayak harus bunuh diri. Coba kalau aku tidak belajar ilmu filsafat, mungkin sekarang ini aku udah bunuh diri karena aku stres, karena kena dimarahin orang tua, tekanan dari orang tua tuh kayak aduh buat aku rasa stres gitu, kepingin bunuh diri. Tapi aku bersyukur banget loh karena kalian tuh mau menjelaskan tentang pentingnya ilmu filsafat itu seperti apa. Memang. Makanya kau harus menerapkan ilmu filsafat memang. Penting tuh. Penting banget. Penting banget memang buat aku. Kehidupan. Dan aku juga mikir, aku juga nggak mau lah seperti kayak anak Yusi itu yang dia langsung bunuh diri gitu aja karena dia dibunuh sama pacarnya. Aku nggak mau sampai masa depanku hancur gitu aja karena masalah cinta, dan akhirnya dia langsung bunuh diri. Iya sih, benar. Sayang sekali sih kalau dia langsung gitu. Untung aja Tuhan masih sayang sama aku tidak punya pemikiran tuh bunuh diri karena ada kalian yang bantu aku. Aman, Thank you ya. kita selalu Oke. ada buat kamu aja. Aman sih. Oke. Bro, aku sama Robert pulang dulu ya. Oke. Udah. Oke. Udah, bro. Ya, jadi pesan positif cerita dari bapak kami, jika kita mempunyai masalah itu, alangkah baiknya kita juga harus membicarakan terlebih dahulu bersama teman. Contoh seperti saya, Cita sama Robert ataupun sama Ren, jika kita mempunyai masalah, agar kita tuh tidak mempunyai pemikiran seperti kita kepingin bunuh diri, mengakhiri hidup kita, itu kan satu hal yang sangat apa ya, emang menyayangkan sekali lah jika kita menyanyiakan hidup kita hanya karena untuk masalah cinta ataupun karena stres. Dan juga jangan lupa kita juga harus mempelajari ilmu filsafat, karena dari ilmu filsafat itu dapat banyak sekali seperti pengertian manusia dan tubuh, manusia dan kematian. Kita semua bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dari buku-buku filsafat yang kita pelajari tersebut. Itu dari saya. Kalau dari saya, kita kan sebagai manusia kan punya masa depan, apalagi Tuhan menciptakan kita untuk melanjutkan pendidikan, bekerja. Jadi kalau bunuh diri itu benar kata teman saya, sangat disayangkan. Ya karena itulah akan merugikan diri sendiri dan orang tua. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri ya, jika ada masalah jangan langsung lari ke bunuh diri, karena yang instan tuh tidak, ya kadang-kadang tidak bagus lah. Dan bunuh diri juga itu tidak menyelesaikan masalah, malah akan menambahkan masalah baru, bukan bagi kita diri sendiri, melainkan bagi keluarga dan masyarakat. Itu aja sih. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.